Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Eee, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal alat ukur. Ini adalah tujuan pembelajaran kita setelah, melihat video ini. Lalu materi yang akan kita pelajari ada 3: alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu, eee Mistar dan meteran. Di gambar tampak alat ukur panjang berupa mistar yang sudah kalian kenal, biasa kalian gunakan untuk, kegiatan belajar ya di kelas. Mistar ini macam-macam, terbuat dari bahan mika ada, dari logam ada, dari kayu juga ada. Batas ukurnya juga berbeda-beda, pada umumnya ada yang batas ukurnya hanya 20 senti, ada yang 50 senti, ada yang 30 senti, ada yang sampai, eee, 100 senti. Sedangkan gambar yang tengah ini batas ukurnya lebih panjang lagi, ada yang 3 meter, bervariasi, ada yang 5 meter, bahkan ada yang sampai 7,5 meter, ya. Kemudian yang, paling kanan juga itu juga alat ukur biasa digunakan oleh para penjahit ya. Itu batas ukurnya ada yang 150 senti, ada yang 20 senti, 200 senti, ada yang 100 senti, macam-macam. Oke, sekarang bagaimana kita menggunakan, alat ukur mistar? Yang perlu diperhatikan pada alat ukur mistar ini, skala terkecilnya adalah 1 mili, ya, 1 mili. Kemudian satuan ukurannya adalah sentimeter. Misalnya kita punya pensil seperti di layar. Kita akan mengukur berapa panjang pensil ini diukur dengan, mistar. Maka karena pangkal pensil yang akan kita ukur tidak terletak di tepat di nol, maka harus kita lakukan sebagai berikut. Pangkalnya ini di pangkal ini kita lihat skalanya ada di angkanya kita namakan X0 ya, ada di angka 2,1 senti. Oke, lalu ujungnya di sini, ujungnya di sini. Di sini adalah saya namakan X1 misalnya. Ada di skala atau di angka 6,1 mili. Oke, sorry, 6,1 sentimeter ya. Maka dapat disimpulkan panjang, pensil adalah 6,1 dikurangi 2,1 sama dengan 4,0 sentimeter. Kemudian, cara melaporkannya, cara menuliskannya adalah panjang itu adalah 4,0 harus plus minus ketidakpastian. Nah, delta L ini adalah ketidakpastian dari panjang hasil pengukuran kita, selalu disertakan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini bergantung pada skala terkecil alat ukurnya. Tadi dikatakan di depan alat ukur mistar ini skala terkecilnya ada 1 mili. Maka ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecilnya. 1 mili itu 0,1 senti. Nah, jadi cara melaporkan panjang pensil ini adalah 4,0 plus minus setengahnya 0,1, 0,05. Satuannya adalah sentimeter. Jadi cara melaporkannya harus ada plus minus ketidakpastian. Cara menentukan ketidakpastian tergantung pada skala terkecil alat ukurnya, yaitu separuhnya. Oke, jelas nggih? Lanjut. Nah, ini latihan sekarang. Saya punya 4 pensil berukuran berbeda. Silakan dicari, panjang pensil 1 berapa, panjang pensil 2 berapa, panjang pensil 3 berapa, panjang pensil 4 berapa, beserta
cara melaporkannya. Artinya ada plus minus ketidakpastian. Oke, kita coba mencari panjang pensil satu, nanti yang panjang pensil 2, 3, dan 4 kamu selesaikan ya. Oke, kita lihat pangkalnya. Pangkalnya ini. Oke, X0. X0-nya adalah 3,0 sentimeter. Oke, lalu ujungnya ada di angka ini. Angka ini berapa sebenarnya? 4, 4,1, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Berhenti di sini. Ya, oke. X1 ujungnya itu adalah 4,9 sentimeter. Maka panjang pensil yang pertama, gambar satu itu adalah 4,9 dikurangi 3,0. Satuannya adalah sentimeter. Maka jawabannya di sini adalah 1,9 sentimeter. Lalu cara melaporkannya adalah 1,9 ditambah atau plus minus setengah dari skala terkecil Mistar ini berapa? 1 mili. 1 mili itu 0,1 sentimeter. Jadi cara melaporkannya adalah panjang Mistar itu 1,9 plus minus 0,05. Satuannya sentimeter. Begitu, nanti kalian coba, berapa panjang pensil 2, pensil 3, dan pensil 4. Dikerjakan sendiri untuk latihan. Oke, untuk menyingkat waktu saya lanjutkan ke alat ukur berikutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya sebenarnya sama, yaitu untuk mengukur, panjang suatu objek. Heeh, tetapi untuk jangka sorong ini batas ukurnya lebih kecil dibandingkan penggaris. Tadi penggaris kan sampai ada yang, 20 senti, ada yang sampai 30 senti, ada sampai 50 senti, ada yang sampai 100 senti, bahkan untuk roll meter tadi ada yang sampai 7,5 meter ya. Kalau untuk jangka sorong ini batasnya, kalau dilihat gambar ini adalah, batas ukurnya hanya sampai 15 sentimeter. Nah, sebelum kita ke cara menggunakan jangka sorong ini, ada bagian-bagian yang perlu saya jelaskan. Jangka sorong ini untuk mengukur panjang, dimensi panjang, tapi panjangnya berbeda-beda. Ada rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, ya. Contohnya, misalnya saya punya cincin, saya ingin mengukur diameter dalam cincin itu, cincinnya kita masukkan ke dalam rahang dalam ini, kemudian kita geser sampai, eee, bagian dalam dari cincin ini, tersentuh oleh, bagian ini. Nah, oke, terus dibaca skalanya. Kemudian ada rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Contohnya apa? Misalnya saya mempunyai koin, ya, koin, eee eee, uang Rp100 ya. Atau Rp500 ya, itu ada beda-beda. Ada yang 1.000, itu juga koinnya berbeda. Kita ingin mengukur diameter luarnya itu menggunakan rahang luar ini. Oke, caranya, uang logamnya dimasukkan ke sini, kemudian diukur. Lalu skalanya anak-anak, di sini ada skala tetap ya, ada skala tetap atau namanya skala utama. Di sini ada 2 skala, skala atas ini bersatuan inci, skala yang bawah bersatuan sentimeter, bedanya hanya itu. Kemudian ada skala nonius, skala nonius juga ada 2, skala nonius yang bawah ini nanti digunakan untuk satuan senti, skala nonius yang atas digunakan untuk skala yang inci. Oke. Kemudian di sini ada pengukur kedalaman. Nah, pengukur kedalaman misalnya kita ingin mengukur, kedalaman tabung itu tidak bisa, digunakan sebenarnya juga bisa, tetapi lebih lebih baik lagi menggunakan, digunakan alat yang sebelah sini.
ya bagian jangka sorong yang ini. Itu bagian-bagian dari jangka sorong. Kita lanjutkan cara membacanya sekarang. Untuk membaca jangka sorong ini, eee, batas membaca skala yang utama itu adalah pada skala 0 di skala Vernier, batasnya ini. Bukan ini bukan batas ya, hati-hati ini bukan batas, ya batasnya yang ini, angka 0 nih. Skala utama kita baca, ini 0, ini 1, ini 2. Berarti ada 0, ini ada 0,1, 0,2 dan seterusnya 0,5 dan ini 1. Jangan berhenti di sini ya, ini 1 belum berhenti, masih 1,1. Nah, 1,2 ini sudah tidak masuk karena sudah melewati 0. Jadi berhentinya di 1,1. Oke, skala utama 1,1. Ada kelebihan karena 1,1 tidak tepat. Jadi di sini 1,1 lebih. Lebihnya berapa? Cara menghitung lebihnya dihitung, eee, pada skala Vernier ini yang berimpit dengan skala utama. Di sini yang berimpit ditunjuk ini, ditunjuk ini. Nanti angka 6, antara 6 dan 7 berarti 6,5 atau 65. Maka 65 itu ditambahkan di sini aja, 65. Maka panjang benda adalah 1,165 dalam satuan sentimeter. Mudah toh? Jadi yang jadi patokan tadi ini, skala utamanya itu berhentinya di 0, 0 skala Vernier. Ini sebagai batas. Kalau melewati tidak boleh dihitung. 1,2 ini sudah melewati 0, nggak boleh. Berarti 1,1 lebih. Nah, lebihnya itu dilihat skala yang berimpit antara skala Vernier dengan skala utama. Nah, kebetulan yang di sini sudah ditunjukkan, jadi mudah. Oke, kita lanjut yang lain ya. Nah, sekarang ini, perhatikan di sini batasnya nanti ini, batasnya ini, 0 ini. Nah, kita lihat. Ini adalah angka 2. Berarti ini angka 2,1, ini angka 2,2. Nah, angka 2,3 melewati 0 itu tidak boleh, tidak dibaca lagi. Yang dibaca yang sebelum 0. Berarti skala utamanya adalah 2, 2,1, 2,2 berhenti. Oke, 2,2 masih lebih. Nah, lebihnya berapa? Dihitung, dicari skala yang bawah ini yang berimpit dengan skala yang atas. Nah, ini sudah ditunjuk. Nah, skala yang berimpit ini. Nah, ini. Nah, yang dibaca angka ini 4. Nah, 4-nya ini dimasukkan di sini. 4. Karena 4 tepat berarti 40. Heeh, masih 40. Karena kalau tidak tepat misalnya yang berimpit di sini 4, 4,5 misalnya. Karena yang berimpit ini ya 4,6. Jadi jawabannya adalah panjang dari apa diameter luar dari ini diameter luar yang dihitung. Diameter luar dari silinder. Heeh, diameter luar dari silinder atau D ya. Diameter silinder itu adalah 2,240 sentimeter. Mudah bukan anak-anak? Oke, lanjut. Oke, sekarang ini, sama, ini namanya skala utama, yang ini skala Vernier, cuma gambarnya tidak ditunjukkan tadi, hanya hanya ditunjukkan skalanya tok. Maka sama ini. Ini 2, ini 2,1, 2,2, seterusnya 2,5 ini, 2,6, 2,7. Kalau 2,8 sudah melewati, sehingga 2,7 ini. Nah ini, batasnya ini ya. Oke, berarti 2,5, 2,6, 2,7. 2,7 lebihnya dicari yang berimpit ini. Oke. Nah, karena ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini angka 6 berarti. Ya, angka 6. Berarti 2,76. Oke. Di sini tidak 0 karena tidak ada 6,5 nggak ada. Langsung 6 terus 7. Jadi
2,76 saja sentimeter. Artinya apa? Ketelitian jangka sorong yang contoh ini dengan contoh sebelumnya itu beda. Ini ketelitiannya sampai, 1/20 skala terkecilnya, 1/20. Kalau yang ini 1/10 mili, bedanya itu. Oke, coba yang ini, coba kalian cocokkan ya. Ini berhentinya jangan di sini ya, awas berhentinya di nol. Oke, sehingga ini 10, 10,1 masih, 10,2-nya sudah lewat, jadi 10,1. 10,1 ini panjang bendanya. Lebihnya dicari yang berimpit. Nah, ini tidak ditunjukkan, kamu cari yang berimpit yang mana? Yang berimpit ternyata yang ini. Oke. Nah, angka 5. Berarti 10,15-nya di belakangnya sini langsung. Sentimeter. Begitu anak-anak untuk jangka sorong, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut ke alat yang lain. Berikutnya adalah mikrometer, ini bendanya, mikrometer seperti ini bentuknya. Mudah-mudahan kalian juga sudah mengenal waktu di SMP. Eee, di sini yang ingin saya tunjukkan bagian-bagiannya dulu. Ini adalah objek yang akan diukur ya, yang diukur, dimensinya. Kalian letakkan di sini, kemudian ini rahang yang bisa digeser-geser ya, untuk jepit. Yang ini rahang yang tetap, yang ini digeser untuk, eee, memastikan ukuran, objek yang akan diukur. Oke, lalu skalanya yang ini skala utama, yang ini skala putar atau noniusnya yang ini. Oke. Lalu ini adalah pemutarnya, kemudian ini ada roda bergeriginya. Itu bagian-bagian dari, mikrometer. Fungsinya mikrometer sama digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil lagi, karena batas ukurnya lebih kecil dibandingkan jangka sorong, hanya sampai beberapa, mili saja, satuannya mili ya. Sekarang kita, eee, bagaimana cara membaca mikrometer? Ini sedikit berbeda. Skala utamanya perhatikan, di sini nol, di sini satu bukan 0,1 ya. Nol, satu, tapi satu ini 1 mili. Kalau jangka sorong tadi kan senti. Nah, ini nol, ini satu, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Sedangkan yang bawah ini adalah tengahan, setengah, setengah, setengah. Maka cara membacanya, yang dibaca yang atas dulu 5, ditulis 5,0, oke. Lalu yang tengah ini adalah 0,5. Oke. Nanti kalau yang bawah ini tidak kelihatan, artinya setelah 5 itu, tidak ada garis lagi, tidak ada garis lagi di bawahnya. Berarti kalau tidak ada nol tambahannya. Terus ditambah skala putarnya ini adalah 0 koma. 0 koma kok bisa 28, dihitung dari 25 ini ke atas. Batasnya sampai garis horizontal ini. Nah ini. 25, 26, 27, 28, 0,28. Terus dijumlah 5,0 tambah 0,5 tambah 0,28 sama dengan 5,78. Di sini satuannya adalah milimeter, bukan senti. Oke. Nah, kita coba yang lain. Nah, ini contohnya. Di sini yang pertama adalah 5,0 dulu. Nah, ditambah 0 karena di garis di bawah setelah 5 itu nggak ada. 5 terus nggak ada garis seperti ini maksud saya. Maka tambahnya 0 aja. Terus ditambah 0, berapa? 40, 1, 2. Yang berimpit dengan garis horizontal ini adalah ini. Oke. 4, 41, 42. Berarti tambah 42. Terus dijumlah 5,42 milimeter. Mudah kan? Oke, lanjut lagi. Ini misalnya, ini berarti 6, tambah bawahnya ada enggak? Kelihatan berarti 0,5, itu kalau kelihatan.
Jadi setelah 6 itu ada nggak garis di bawahnya yang kelihatan? Kalau kelihatan tambah 0,5. Tambah lagi 0, berapa nih yang berimpit? Nah, dihitungnya dari 15. 16, 17, 18. Gitu. Terus dijumlah 6,5, 6,68 milimeter. Satuannya jangan lupa ya, milimeter ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke alat ukur berikutnya yaitu alat ukur massa. Itu untuk mengukur massa. Yang akan kita bahas adalah alat ukur massa yang biasa ada di laboratorium. Jadi untuk timbangan beras misalnya, untuk timbangan sebenarnya itu juga neraca sih, timbangan beras di apa ya, rice mill ya, itu juga, tapi tidak kita bahas di sini. Kemudian ada timbangan apa ya, di pasar itu misalnya, timbangan kodok untuk nimbang bumbon itu, kita tidak bahas juga. Tapi prinsipnya sama. Eee, kita mulai ke neraca tiga lengan. Jadi neraca ini neraca Ohaus. Kalau neracanya tiga lengan di sini ada skala, skala 100 gram, kemudian skala 500 gram, dan ini skala, sampai 10 gram ya, sampai 10 gram. Nah, benda yang akan diukur diletakkan di sini. Ini objek yang akan diukur diletakkan di sini. Kemudian, semua anting ya, semua anting diletakkan di paling kiri dulu semuanya, kemudian yang digeser pertama itu anting yang paling besar, anting yang paling besar yang tengah ini. Cara menggesernya adalah, selangkah demi langkah sampai, apa ya, anting ini menunjuk angka, heeh, jangan berada di tengah-tengah begini, di sini dia ndak boleh, harus pada angka, menunjuk angka, heeh. Kemudian kalau apa ya namanya, penunjuk ini eee, masih terlalu belum imbang, dimajukan lagi yang paling besar. Nah, kalau sudah turun terlalu berat maksudnya, kalau 200 gram misalnya mundur 100. Tapi kalau 100 kurang misalnya, maka yang diubah adalah anting yang berikutnya, anting yang lebih kecil sebagai penambah. Ini sama, penunjuknya ini harus tepat di angka, heeh. Nah, tepat di angka di sini nggak ini, nanti nggak imbang, belum imbang, kelebihan atau kekurangan. Nanti penambahnya adalah yang paling depan, begitu. Cara menggunakannya. Jadi dimulai dari anting besar dulu, kalau kelebihan baru mundur, ditambah yang kecil. Kecil sampai kelebihan. Nah, terus kalau kelebihan mundur lagi, terus ditambahi yang paling depan atau paling kecil. Begitu sampai diperoleh garis penunjuk horizontal ini berimpit dengan angka 0 ini, begitu. Lalu setelah itu angka-angka yang ditunjuk oleh anting-anting tadi dijumlahkan. 100 tambah berapa. Itu cara menggunakan, eee, neraca 3 lengan. Nah, untuk neraca 4 lengan anak-anak sama caranya. Obyeknya diletakkan di sini, kemudian kita mengatur antingnya sampai tanda ini, heeh, sampai tanda ini, heeh, berimpit ya, sampai penunjuknya ya horizontal ini berimpit dengan 0 nih. Obyeknya ada di sini, letakkan di sini. Nah, kalau 4 lengan, ini bedanya dengan yang 3 lengan lebih, lebih teliti. Jadi hasil pengukurannya lebih teliti. Nah, ini yang contoh yang 4 lengan tadi, cara membacanya misalnya ini sudah menghasilkan, penunjuknya sudah apa, sudah imbang ya.
garis horizontalnya sudah segaris dengan angka nol tadi, tinggal dibaca ini. Ini berarti 100 gram, mhm, ditambah depannya ini adalah 80 gram, oke, ditambah lagi depannya itu 4 gram, oke. Nah di sini, yang angka terakhir ini adalah, eee, 0,1, 0,2, nah ini 0,1 aja belum, berarti 0,1 aja belum. Berarti 0,1, 0,01 sampai di sini 0,04. Nah, 0,04 gram. Terus dijumlah. Ini hanya perkiraan saya karena kecil banget. 0,04 atau 0,03 ini, 0,04 kayaknya. Oke. Terus dijumlah. 184,04 gram. Gitu cara mengukur. Kalau yang 3 lengan bagaimana? Kalau 3 lengan ya ini kita lihat ini yang paling depan ini 100 gram, ditambah yang kecil ini, 40 gram, 40 gram, terus yang paling depan ini nol, ini satu, berarti di sini 0, ya 0, nah ini kan belum imbang. Nah mungkin kalau ini menunjuk di sini misalnya menunjuk di sini sudah imbang, ini kan belum ya, ini masih ditambah ini. Misalnya, ini nulisnya adalah ditambah 2, bukan 0,2, 2 gram. Terus dijumlah 142 gram. Sehingga, untuk neraca 3 lengan ini kalau dibandingkan yang 4 lengan, itu lebih teliti itu yang 4 lengan, 184,04 gram. Itu, eee, cara menggunakan alat ukur neraca. Tetapi ada juga neraca yang digital. Kalau neraca digital gampang, kita tinggal lihat angkanya sudah kelihatan. Apa ada Bu neraca digital? Ada. Lalu kita ke alat ukur waktu anak-anak, yaitu stopwatch. Ini adalah gambar variasi stopwatch. Jadi stopwatch yang kita punya di laboratorium itu macam-macam. Ada yang tombolnya 3, ada yang tombolnya 2, ada yang tombolnya 1. Kemudian skalanya juga beda-beda, ada yang satu kali putaran itu 60 detik, ada yang satu kali putaran itu 30 detik ya. Ya ini satu putaran 30 detik. Kemudian kalau untuk 1 menit berarti dia harus mutar 2 kali. Putaran pertama itu yang skalanya hitam sampai 30 detik, putaran kedua menggunakan yang skala merah. 30, 31, 33, 35 dan seterusnya sampai 60. Itu yang skala satu putarnya 30 detik atau setengah menit. Kalau yang ini, yang gambar paling kiri, ini satu putarannya adalah 60 detik atau 1 menit. Nah, lalu tombol-tombolnya ini kenapa ini tombolnya 3, ini 2, ini satu. Yang tombol satu ini antara tombol mulai, tombol selesai, mulai itu start, selesai itu stop, dan reset. Reset itu settingannya kembali ke awal, itu satu tombol yang sama. Jadi klik satu kali itu mungkin start. Terus untuk nyetop juga pakai tombol yang sama. Lalu untuk mengembalikan ke posisi awal atau reset, reset itu setting setting lagi itu reset, itu pakai tombol yang sama. Nah, kalau yang 2 tombol itu yang tombol mulai dengan tombol berhenti itu satu, kemudian yang reset yang ini, atau dibalik, stop sama mulai pakai yang tengah, resetnya pakai yang ini, macam-macam. Nah, sedangkan yang 3 ini mulai, kemudian ini yang stop, kemudian ini untuk reset, ya. Jadi bedanya hanya itu. Kemudian ada juga, eee, stopwatch itu yang digital, nah ini lebih mudah. Jadi kalau digital itu lebih mudah. Nah, ini tombolnya juga sama, tombol ada 3, ada yang 2.
ya, ada yang 3, ada yang 2. Kalau yang 3 itu, start sama stopnya itu, eee, masing-masing. Start, kemudian ini stop, resetnya di tengah. Nah, kemudian cara membacanya, kalau yang seperti ini berarti yang ini adalah jam, yang ini adalah menit, yang ini detik. Ketelitiannya sampai 1/100 detik. Jadi gini membacanya adalah, 1 menit 23,40 detik. Nah, 1 menit 23,40 detik. Kalau yang ini 1 menit nggak ada, ini hanya 10,6 detik, 10,6 detik. Jadi 00 menit, 0 jam 00 menit 10,6 detik. Kalau ini 0 jam 1 menit 23,40 detik. Begitu, cara membaca alat ukur waktu, stopwatch. Dengan demikian, eee, pembahasan kita untuk alat pengenalan alat ukur saya akhiri. Mudah-mudahan, kalian bisa lebih, memahami dan saya harap kalian, berlatih untuk, membaca beberapa alat ukur yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.